Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa kita semua sehat dan tetap semangat karena kita tahu selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Allah Tritunggal yang mengasihi dan memelihara kami, terima kasih untuk hari yang baru, kesempatan kami menikmati Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, untuk kami boleh mengalami keajaiban firman-Mu. Untuk kami renungkan, kami pahami, dan kami praktekkan dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Yakobus 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-10, tapi saya hanya membaca ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saya memberi tema kita hari ini, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Berdasarkan Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 yang kita baca hari ini, memberikan kita pengajaran, nasihat maupun didikan. Ada 4 hal penting. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab sengketa. Yang kedua, kenapa kita tidak mendapatkan apa-apa? Karena salah berdoa atau karena tidak berdoa. Yang ketiga, persahabatan dengan dunia menjadi musuh Allah. Dan yang keempat, yang hari ini kita fokus belajar adalah orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Natur kita sebagai manusia berdosa tidak bisa kita pungkiri dan harus kita sadari, yang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan adalah kita mau dihargai, kita mau diprioritaskan, kita mau dipuji, kita tidak mau disepelekan, dan tanpa kita sadari kelebihan yang kita punya yang seharusnya kita pakai untuk memberkati orang lain, menolong orang lain sehingga Tuhan dimuliakan di sana, tetapi sebaliknya itu menjadi sarana atau ajang untuk kita menyombongkan diri, dan hal itu tentu membuat Tuhan sedih. Kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sesuai dengan tema kita hari ini, merendahkan diri, menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menjadi pribadi yang merendahkan diri di hadapan Tuhan? Hal yang pertama di ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Hal pertama untuk kita menjadi pribadi yang rendah hati atau merendahkan diri adalah tunduk kepada Allah. Jujur, kita sering berjuang seperti pepatah berkata, musuh terbesar kita adalah diri kita. Keinginan, keegoisan kita, kemauan kita yang terkadang membuat kita melakukan apapun untuk mencapainya. Tetapi lewat firman Tuhan ini, kita harus menundukkan diri kita, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Harus diakui, tidak mudah dan terkadang sulit. Tetapi yang pasti, kehendak Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Kedua adalah di ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah. Berelasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa pribadi kita, lewat disiplin kita untuk bersaat teduh, menjadi kekuatan, menjadi hikmat di dalam menjalani kehidupan ini. Di hidup ini setiap saat kita diperhadapkan dengan sebuah keputusan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, memampukan kita boleh menyadari Allah yang kita sembah, Allah yang berdaulat, Allah yang melampaui akal dan pikiran kita. Sehingga di tengah-tengah pergumulan sekalipun yang sepertinya tidak ada harapan, tetapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita percaya bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Biarlah hari ini kita boleh belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari betul bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Kalau kita bisa berdiri sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami
jika di dalam segala keputusan yang kami ambil, terkadang kami mengambil keputusan berdasarkan apa yang menjadi pikiran kami, apa yang menjadi masukan dari orang lain. Tapi hari ini kami boleh disadarkan, kami akan melangkah, kami akan mengambil keputusan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah kami sepanjang hari ini untuk boleh menaklukkan hati kami, untuk boleh makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga hari ini kami akan mempermuliakan-Mu dan menikmati-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.